Ini saya lanjut ya. Ini orderan Pak Surya Wibi ya. Jalan Bukit Violan Jaya, Palmerah 1, Kelurahan Metese, Tembalang, Semarang ya. Tadi pagi sudah kita review H4 Cri XHP 50 second generation 30 watt. Nah, saat ini kita mau mereview H4 GL 3 warna. Apa sih bedanya dengan XHP 50 ya, yang tadi pagi kita review, nanti videonya akan kita gabung. Jadi bedanya begini ya. Kalau yang versi JL 3 warna ya, dia bohlamnya 3 warna. Ya. Bisa berubah warna. Apa yang bisa berubah warna itu bagian low beamnya. Ya. Bagian lampu dekatnya yang bisa berubah warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi putih itu dihasilkan oleh chip yang berwarna putih, warna kuningnya dihasilkan oleh chip yang berwarna kuning. Jadi bisa nyala chip putihnya, bisa nyala chip kuningnya, bisa nyala dua-duanya putih kuning. Ya. Tapi bagian high beamnya adalah bagian yang belakang. Bagian yang belakang ini tetap warna putih. Ya. Yang bisa berubah warna adalah bagian low beamnya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Dengan mematikan, menyalakan switch lampu. Jadi kalau mode sekarang nyalanya putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah modenya. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia berubah modenya. Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah modenya. Jadi di dalam ini ada memorinya. Ada memorinya untuk bisa mengingat modenya, dimatikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warnanya ya. Jangan lupa nanti kalau pasang ininya dulu, klip udah ininya dipasang, pasang klipnya, pasang karetnya, baru pasang bolamnya ya. Jangan lupa seperti itu. Jadi intinya adalah kipas harus di belakang bolam ya. Kipas harus di belakang bolam. Sorry, bukan kipas di belakang bolam, tapi kipas harus di belakang karet ya. Karet itu di tengah, kipas itu di belakang ya. Jangan lupa, bukan kipas di dalam karet ya. Perlu kita ingatkan, sebelum dikirim barang sudah kita kalibrasi ya. Anda nanti sampai tinggal pasang ya. Satu, syarat bolam bagus, saya ulang lagi, watt dan luxnya harus besar ya. Sudah besar dan luxnya juga besar, harus stabil. Stabil ini dalam arti tidak boleh ngedrop ya. Bolam ini tidak ngedrop. Syarat ketiga, adjustable, bolam ini terpenuhi, bisa di adjust kanan kiri, putar arah jam 11, jam 12 ya. Keempat, serviceable, bolam tipe ini tidak bisa diservis. Semua kelas bolam yang berwarna tidak bisa diservis, tidak ada spare part, jadi rusak, buang. Kelima, soal bayangan gelap. Nah, bayangan gelap dia memang besar. Semua kelas di tipe ini besar. Kenapa? Karena chipnya chip ceper ya, chip tipis. Beda dengan Cri. Kalau Cri adalah chipnya chip nongol. Jadi kalau Anda lihat dari sini, chipnya akan kelihatan. Jadi dia ada lensanya. Chip ini tidak ada lensanya ya. Keenam, soal storing, ini tidak storing bro. Jadi kalau Anda mau bilang, Pak saya mau beli bolam yang bagus, nah syarat bolam bagusnya dulu menurut Anda apa ya. Banyak yang jualan LED, tapi intinya adalah saya sebelum barang dikirim saya akan kalibrasi. Apa yang dikalibrasi tentu kita akan memapas ininya. Satu hal penting ya, bohlam ini adalah bohlam LED. Mobil Anda pasti menggunakan halogen. Jadi Anda mengkonversi bohlam halogen ke LED. Nah, kita hanya bisa memaksimalkan supaya ada cut off-nya. Kalau bohlam halogen asli bawaan pabrik pasti ada cut off. Kenapa? Karena reflektor mobil Anda didesain memang buat halogen. Nah, sekarang Anda mengganti ke LED. Banyak LED di pasaran tidak ada cut off-nya, menyilaukan sehingga polusi cahaya. Gitu ya. Nah, saya berusaha menjual yang terbaik. Bagaimana bohlam yang saya tawarkan? Sebelum dikirim kita kalibrasi ya. Dan bohlam ini merupakan replika 1:1 sama dengan halogen. Kenapa? Anda lihat mangkoknya. Anda perhatikan mangkok halogen bohlam di mobil Anda, pas Anda copot Anda lihat mangkoknya bentuknya sama seperti bohlam yang saya jual ini ya. Jadi udah pasti cut off-nya lebih oke lah dibandingkan bohlam-bohlam lain gitu ya. Kenapa? Karena menyerupai halogen. Anda bisa lihat bohlam-bohlam begini yang menyerupai halogen, payungnya adalah Philips Ultinon Essential G2 ya, keluarga Philips lah pokoknya. Anda lihat, karena Philips banyak orang yang bilang cut off-nya bagus, tapi kalau terang, urusan terang
dia nggak terang. Tapi maksud saya adalah, yang mau saya jelaskan adalah Anda lihat payungnya dong, cut off-nya. Bolam-bolam yang mempunyai cut off seperti ini itu seperti bolam Automac DC, ya, Automac DC, Automac HP, bolam GL3, bolam Cree, Philips Ultinon, ya, semua seperti ini. Jadi kalau Anda mau mencari bolam yang cut off-nya bagus, ya, carilah payungnya yang seperti halogen, replikanya, ya, seperti itu. Nah, bawaan pabrik agak menutupi. Nah, kita sebelum dikirim kita akan gerus sedikit, ya. Di sebelah sini juga akan kita gerus sedikit. Jadi barang sampai Anda tinggal pasang ke mobil. Ya, sudah saya kalibrasi, sudah saya setting. Nah, kenapa ada yang mengeluh, Pak, kok bolam H4 kok saya cuma bisa putar, tidak bisa setel maju mundur? Untuk tipe sorotan samping memang setelannya putar, ya. Setelan maju mundurnya sudah fix dan kita kalibrasi adalah ketinggian focal length-nya ini. Sama seperti halogen. Kenapa? Karena ini Anda lihat nih, bolam ini bisa didorong maju mundur sedikit, ya. Jarak main ini ini sangat penting, ya. Kalau bolamnya terlalu dorong ke depan, fokusnya akan kacau. Anda dorong terlalu ke belakang juga fokusnya akan kacau. Karena kenapa? H4 ini sensitif, beda seperti bolam H11, bolam HB3 yang Anda tarik maju mundur dia bisa spot atau float. Tapi kalau H4 nggak bisa. Kenapa? Karena dia mempunyai dua buah fokus. Fokusnya ada dua, satu reflektor itu untuk H4. Karena kan bolamnya fokusnya ada dua, satu untuk lampu dekat, satu untuk lampu jauh. Jadi sangat sensitif. Jadi kalau Anda tarik mundur, nanti fokusnya adalah fokus untuk bolam lampu jauh. Makanya kenapa sorotan sinarnya banyak orang bilang silau, tidak napak di jalan. Ya, silau, tidak napak di jalan, tidak ada cut off. Karena kalau lampu jauh tidak ada cut off, lampu dekat ada cut off. Anda ngerti dong cut off artinya apa? Jadi ada patternnya, ya, ada patternnya. Jadi ada cut off supaya tidak menyilaukan orang, ya. Makanya ini jarak ini untuk yang H4 sorotan samping nggak bisa main, bro. Memang dibikin fix. Jadi ada yang mengeluh, Pak, katanya bolam Bapak bisa di-adjustable. Bisa di-adjustable, makanya nanti pas saya kalibrasi, saya setting, misalnya kalau tingginya nggak sesuai, jadi tinggi dari fokus ini ke sininya berapa, nah kita atur ini berapa, nanti ada yang kita gerus. Namanya juga buatan massal dari pabrik. Pasti ada meleset. Sama seperti Anda bikin ember atau Anda bikin plastik, pasti kan ada di siku-sikunya tuh suka ada sisa lebih-lebihan plastik yang Anda harus buang. Sama ini juga harus kita gerus. Sama seperti kardus ini. Banyak bagian yang istilahnya ngeponnya nggak bener, jadi banyak sisa-sisa ampas-ampas di pinggir-pinggir yang harus kita buang, ya. Sama ini juga karena ini produksi massal, bro, ya. Nah, itulah fungsinya saya si Jungki Wenas ini, tukang ngoprek-opreknya. Jadi barang sebelum dikirim kita oprek dulu. Jadi barang sampai Anda tinggal pasang, ya, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu khawatir, ya. Saya ngomong-ngomong begini, orang-orang cuma bilang saya cuap-cuap, tapi dari cuap-cuapnya saya itu istilahnya saya kerja gitu, ya. Jadi Anda barang sampai tinggal pasang, ya. Jadi kita tidak boleh bermainkan fokus sembarangan. Karena misalnya kalau terlalu maju atau terlalu mundur, jadi fokusnya nggak benar. Karena bolam H4 itu sensitif sekali. Kenapa? Karena satu reflektor itu dua fokusnya. Beda dengan bolam H11, HB3, H7. Satu reflektor, satu fokus. Sedangkan kalau H4, satu reflektor, dua fokus. Bisa lampu dekat dan lampu jauh. Jadi kalau bolamnya terlalu dorong ke depan, juga nanti fokus lampu dekatnya nggak dapet. Anda terlalu tarik ke mundur, nanti fokusnya lampu dekat ditaruh di fokus lampu jauh, jadi buyar juga, nggak bisa gitu, ya. Makanya untuk Anda lebih baik fix saja kalau untuk maju mundurnya untuk bolam tipe H4, tetapi Anda tinggal bermain diputar. Kalau putar kan gampang, ya. Arahkan jam 11, jam 12. Makanya syarat bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Syarat nomor 3 adjustable. Ini ada hubungan juga dengan syarat nomor 5 soal bayangan gelap. Jadi kita bikin syarat itu nggak sembarangan, ya. Jadi makanya banyak orang yang WhatsApp ke saya, Pak, saya mau cari bolam bagus buat mobil saya. Mobilnya apa, Pak? Nissan Livina 2020. Ya, syarat bagusnya menurut Bapak apa dulu? Gitu. Kalau setuju dengan yang produk saya jual, ya ada 6 syaratnya. Sebenarnya ada 7, sebentar lagi rampung itu syaratnya, sabar.
Flare cam saya belum datang. Ya, kalau sudah datang kita buktikan ya syarat bagus itu soal pendinginan. Jadi teknologi pendinginan dia menggunakan double cooper PCB. Ya, kipasnya juga besar ya, ukuran kipasnya tebalnya sekitar 2 cm, heatsinknya juga besar. Saya lebih suka bohlam tipe H4 ya, makin besar heatsinknya makin bagus untuk pendinginan. Itu penting sekali. Heatsink ini kalau di AC atau di radiator mobil namanya evaporator. Jadi evaporator ini makin banyak makin bagus. Sirip ini makin gede makin bagus. Makin sirip dia halus makin bagus untuk pembuangan panas. Ya. Banyak LED di pasar-pasaran ya, semua kipasnya kecil-kecil, mini-mini, mungil-mungil dan tanpa grill. LED yang tanpa grill, jadi maksudnya kipasnya langsung terlihat tanpa ada tutupnya, itu sebenarnya merugikan Anda. Jadi belilah LED yang ada tutup kipasnya. Supaya kenapa? Pas pemasangan tangan Anda tidak menekan kipasnya itu. Kalau Anda ketekan kipasnya, asnya satu bisa bengkok. Jadi dia tidak bisa center lagi, makanya kipasnya jalannya nggak mulus, nggak balance. Kalau nggak balance ada getaran. Kalau ada getaran jadi pendinginannya nggak maksimum. Jadi kipasnya nggak bisa memutar dengan sempurna. Ya, seperti itu. Bisa juga jadi seret karena terlalu ketekan bushingnya, jadi geser. Nah kalau ada grillnya kan Anda mau tekan gimana pun nggak bakal bisa. Ya, kipasnya mah di dalam. Ada penahannya ya. Syarat ketujuh sedang kita rampungkan, mudah-mudahan bulan depan udah bisa turun syarat ketujuh. Saya bikin syarat ini bukan asal-asalan bikin ya, tapi ada uji bukti. Jadi untuk Anda musuh-musuh saya atau lawan dagang saya, Anda mau mengcounter saya siap untuk membela syarat saya ini gitu ya. Jadi bukan kita asal bikin karena saya jual, bukan. Dulu 6 syarat itu kita tidak publish di YouTube. Ya, itu sebagai pegangan saya untuk memilih LED yang bagus untuk kita jual. Tapi sekarang kita buka, kita umbar vulgar di YouTube supaya kenapa? Supaya Anda pedagang lain juga sadar, oh bahwa LED bagus itu begini. Supaya dia jual juga lebih bagus, supaya saya juga bisa jual lebih bagus. Jadi customer untung sebenarnya. Pabrikan berusaha membuat yang terbaik karena kita juga request terus ke pabrik ya untuk pendinginan kipas. Kenapa sih saya selalu ngomong ke pabrik, kenapa sih kok lu bohlam H4 nggak mau bikin kipas yang agak gede? Lu kenapa bikin sama dengan H11 padahal H4 ini kan dia 2. Jadi kalau yang tipe Cree ada 4 chipnya untuk H4 sorotan samping. Kenapa lu nggak mau bikin kipas lebih gede? Dan kenapa high beamnya lu selalu bikin low beam mati? Saya ngomong begitu ke orang pabrikan. Kenapa Anda bikin waktu high beam low beamnya mati? Kenapa nggak asli bawaan pabrik lu bikin 4-nya? Pasti dia ngomong gini, nggak kuat, panas. Ya udah tahu panas kipasnya, kenapa lu nggak lu gedein gitu ya? Nggak apa-apa, costnya naik, tapi memang ada marketnya. Nah nanti kan kita bisa bikin syarat lanjutan bahwa ini bohlam lah yang paling bagus. Low beam dan high beam tidak mati. Waktu high beam, low beam tidak mati lampunya. Kalau ini kan bergantian ya. Ya, seperti itu. Ya, saya rasa cukup. Kita akan tes dulu nyalanya ya. Sebelum kita kirim. Common ground, common positif ini juga bisa ya. Jadi sebagai common adalah sebelah sini kita kasih positif, sebelah sini kita kasih negatif, dia akan nyala ya. Nah, kalau kita balik pun dia juga harus nyala. Jadi itu penting. Jadi artinya di dalamnya ada komponen dioda bridge ya. High beam ya. Jadi LED ini di dalamnya ada memori. Satu, ada memori. Dia kedua, di dalamnya ada protect. Protect ini dalam arti begini ya, buat lampu high beam Anda jangan bermain kasar. Kalau high beam kasar dia akan protect. Protect itu artinya dia akan melindungi diri dia sendiri. Jadi dia mendeteksi ada error, dia akan shutdown, dia akan mati. Anda tinggal matikan lampunya, tunggu sebentar, Anda nyalakan lagi, dia akan normal. Ya, seperti itu. Kenapa dia ada fungsi seperti itu? Karena kalau Anda bermain high beam kasar, ya, dia akan setrumnya tidak stabil karena Anda baru tarik sebentar, Anda sudah matikan. Jadi arusnya nggak stabil, merusak chiplet, merusak driver. Jadi dia akan shut off.
Artinya input tidak stabil. Ya, kenapa bolam-bolam CSP perlu ada namanya feature protect seperti itu? Karena LED yang beginian butuh setrum stabil. Beda dengan Cree. Ya, kalau Cree istilahnya lebih heavy duty ya. Lebih bisa diajak kerja berat karena temperatur kerjanya pun juga lebih tinggi ya. Nah, makanya kita ada syarat ketujuh nanti yang akan kita rampungkan ya, seperti itu. Ini diorder melalui Tokopedia reseller juragan lampu. Saya nggak tahu dia buat mobil apa, tapi intinya adalah kita akan kalibrasi juga ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya. Udah masang ininya, terus Anda klipin, pasang karet, baru pasang bolamnya ya. Anda tinggal setting arah jam 11 dan jam 12 ya. Low beam pada saat mode warna putih, kalau Anda high beam tetap warna putih ya. Kalau low beam pada saat mode putih kuning, dia akan nyala putih, tetap high beamnya. Kalau low beam pada saat mode kuning, di high beam tetap warna putih. Jadi high beamnya tetap warna putih ya. Level wattnya dia adalah 30 watt stabil. Ini termasuk bohlam 3 warna yang paling besar wattnya saat ini ya. Belum ada lawan ya. Maksimal 3600 lux ya, 3600 lux. Bohlam ini cocok dipakai pada saat musim hujan, musim kabut, atau Anda yang tinggal di dataran tinggi ya. Warna chip putihnya posisinya di bawah, chip kuningnya di atas. Putihnya akan cut off-nya lebih bagus dibandingkan kuningnya. Kuningnya akan lebih glare, sesuai dengan dia punya tujuannya adalah kuning dipakai pada saat cuaca kurang bagus, kita butuh glare saja. Sedangkan kalau putihnya itu dipakai pada saat jalan kondisi biasa dan Anda harus sopan dong ya, cut off-nya harus bagus ya. Cuma nggak ada masalah soal itu, ini bisa dibulak-balik kok ya. Buat Anda yang mau, Anda silakan WhatsApp saya jika Anda memang butuh kuningnya lebih diutamakan. Bisa, ini dibuka, ini dibalik ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya. Bohlam ini juga tidak storing ya. Dia punya power supply switchingnya bagus. Switching bagus karena komponen bagus. Ada filter, ada komponen kapasitor, ada komponen induktor, bisa meredam frekuensi yang tidak dibutuhkan ya. Ini kabel juga sudah dirajut ya, tahan tarik, tidak ada driver, jadi gampang pemasangan, tinggal colok. Mobil Anda jika sudah ada kabel set, sudah ada kabel relay set, merek Hella, merek Bosch, merek MX11, merek segala macam, copot aja, nggak berguna ya. Ini saya sarankan colok ke soket bawaan pabrik mobil. Udah, itu aja cukup ya. Soal pemasangan karet juga harus diperhatikan, jangan sampai heatsink ini tertutup karet keseluruhan. Kalau bisa pasangkanlah dengan karet yang punya mobil Toyota, lebih bagus Anda beli ya. Karet-karet mobil seperti Nissan Evalia itu menyesatkan LED sebenarnya, merusak LED ya. Karena karetnya menutup sekali ke heatsinknya ya. Jadi angin itu, kipas ini berputar, angin itu ditiup ke dalam supaya angin itu bisa keluar dari bilah-bilah ini. Sedangkan kalau karet bohlam Anda menutupi bilah ini, jadi angin tidak bisa keluar. Sama juga Anda membunuh LED ya. Oke, saya rasa cukup ya, akan segera kita kirim. Jadi Anda mau order ya, di Bukalapak Juragan Lampu saya sendiri yang mengelola. Di Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya ya. Tokopedia Anda bisa order di reseller Juragan Lampu, atau Juragan Lampu Jungkiwena saya sendiri yang mengelola. Anda mau transfer langsung 0898 269 3838, transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT ya. Biasanya akan kita kasih bonus tuh kalau yang transfer langsung ya, tapi secara random ya, saya juga nggak bisa bilang kasih bonus setiap kali. Tapi kalau ada bonusnya, kita akan kasih bonus berupa lampu senja atau lampu kabin segala macam gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih yang sudah order. Buat Anda yang belum order, atau Anda yang masih ghosting, atau Anda yang masih PHP, ya saya jangan di PHP lah ya. Saya jangan di PHP lah, karena kita tujuannya untuk jualan dan mengedukasi Anda. Kalau Anda cuma mau ngecek harga, Anda bisa langsung cek di Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Buat Anda yang sudah beli bola merek lain yang merasa belum terang,
kurang terang, fokus nggak bagus. Nah, ini salah satu pilihannya ya. Jadi saya sudah membandingkan dua buah bolam ya, satu Cree XHP 50 untuk expander tadi pagi untuk Pak Asep, dan ini untuk Pak Surya adalah GL3H4. Kodenya adalah GL3. GL itu artinya juragan lampu, 3 itu artinya 3 warna ya. Anda juga bisa order selain tipe H4, ada H1, H7, H8, H9, H11, H16, HB3, HB4 ya, semua hampir lengkap kita tipenya ya. Jadi kalau Anda mau order tipe apa, silakan WhatsApp ke nomor saya ya. Terima kasih.